Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wulandari dari kelas 2BA01 dengan MPM 22130065. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu komunikasi antar budaya dan bagaimana sih implementasinya dan pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan sehari-hari, tidak peduli di mana kita berada, kita selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang berasal dari ras, suku, dan budaya yang berbeda. Berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang berbeda, kebudayaannya merupakan pengalaman baru yang selalu kita hadapi, karena peristiwa komunikasi yang dilalui dalam sehari-hari tak terlepas dari ketergantungan pada aspek budaya. Maka konsekuensinya adalah budaya beragam, maka jangan heran jika beragam pula praktik komunikasinya, karena budaya dan komunikasi adalah dua hal yang saling berkaitan dan ada hubungan timbal baliknya. Komunikasi dapat menghubungkan satu individu dengan individu lainnya dari berbagai macam latar budaya yang berbeda. Budaya bisa terbentuk dari banyak unsur seperti agama, bahasa, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, itulah ketika adanya komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, disitulah terjadinya komunikasi antar budaya. Dalam berkomunikasi dengan konteks beragam kebudayaan, seringkali kita mengalami hambatan dan gangguan atau disebut noise yang tidak diharapkan. Misalnya dari perbedaan bahasa, nilai, atau norma-norma masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini menandakan komunikasi yang baik sangatlah penting ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang yang latar belakangnya berbeda dengan kita. Seperti di era modern sekarang ini, komunikasi sangatlah berperan penting dalam suatu budaya karena sebagian besar aktivitas manusia modern berkaitan dengan komunikasi. Perkembangan yang sangat makin pesat menjadikan aktivitas komunikasi semakin luas lingkupnya. Seperti halnya di dalam kehidupan kita pasti membutuhkan sebuah komunikasi untuk memberikan dan menerima sebuah pesan atau informasi. Komunikasi juga sangat dibutuhkan di dalam suatu keluarga untuk menciptakan keharmonisan. Misalnya, di dalam sebuah keluarga, komunikasi antar budaya juga turut menjadi suatu hal yang paling pasti terjadi. Sebagai contoh, beberapa dari orang tua kita dapat dikatakan masih perlu banyak beradaptasi dalam menggunakan teknologi, khususnya smartphone. Perbedaan dengan para anak muda yang ternyata justru lebih cepat dan mudah memahami dalam menggunakan smartphone. Dari kasus tersebut sering terjadi percakapan antara budaya, di mana orang tua yang masih perlu banyak memahami cara menggunakan smartphone dengan anak-anaknya yang sudah jauh lebih mengerti. Contohnya, penerapan komunikasi antar budaya di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pengalaman saya sendiri di dalam sebuah keluarga. Seperti halnya, orang tua saya selalu menanyakan kepada saya hal-hal yang tidak diketahui cara menggunakan smartphone, karena orang tua kan berbeda dengan anak-anak muda sekarang kan ya. Kayak misalnya dia minta tolong, kayak tolong coba bantu bapak untuk mengatur agar teman-teman bapak tidak bisa melihat status WA yang bapak kirim, dan seorang anak juga menjawab, "Baik pak, mari saya beritahu caranya." Nah, jawaban sang anak sembari membantu bapaknya, dan begitulah percakapan antara budaya dapat terjadi. Menurut pengalaman saya sendiri, kayak saya tuh seorang anak kan yang jarang atau bahkan tidak mengetahui kebiasaan yang dulu sempat diwariskan turun-temurun oleh para leluhur, yang dapat pula memicu terjadinya komunikasi antar budaya. Seperti halnya seorang bapak saya yang mengajak saya untuk minum minuman bandrek. Nah, minuman bandrek ini kan kayak minuman yang berasal dari Jawa Barat kan,
kayak sering dinikmati bapak saya di masa lalu. Ternyata saya sebagai anak baru mengetahui jenis minuman itu. Nah, kayak misalnya percakapannya, misalnya kayak coba minum bandrek ini untuk menghangatkan badan serta untuk menjaga imunitas tubuh, ujar seorang bapak saya memperkenalkan minuman khas di daerahnya dulu kepada saya sebagai anaknya. Nah, dari situlah, dari percakapan itulah, anak atau saya tersebut menjadi mengerti kebiasaan dari daerah bapaknya dulu dan turut menandai terjadinya komunikasi antar budaya. Maka dengan adanya komunikasi antar budaya, bapak dan sang anak yang awalnya ragu dalam menggunakan smartphone atau ketidaktahuan kebiasaan adat turun-temurun menjadi tidak lagi ada keraguan di dalamnya, serta dapat kita ketahui mengenai peristiwa atau percakapan yang mencirikan sebuah komunikasi antar budaya, khususnya di dalam suatu keluarga. Nah, dari contoh penerapan komunikasi yang tadi, tentu saja sebetulnya banyak banget percakapan yang terjadi di dalam sebuah keluarga yang mengacu komunikasi antar budaya dan seringkali melibatkan diri kita masing-masing. Dengan itu, dengan memperluas eksplorasi lebih lanjut dapat membuat kita mengenal lebih dalam mengenai komunikasi antar budaya yang terjadi, khususnya di dalam sebuah keluarga. Contoh berikutnya, saya mengambil dari cuplikan video dari YouTube. Simak berikut ini. Tahu nggak Bapak helm untuk apa? Ya, enggak. Punya buat kepala kan? Ya. Kalau ada apa-apa, kepalanya kalau nggak pakai helm terlindungi nggak? Ya beli ya. Beli, harusnya beli kan? Kenapa nggak beli-beli? Beli itu enggak. Apa? Enggak. Oh nggak beli. Gimana sih maksudnya? Gimana ini Pak? Maksudnya pakai bahasa Indonesia bisa nggak Pak? Iya bisa. Pakai Cirebon nanti Pak. Iya, pakai bahasa Indonesia biar jelas gitu. Gimana maksudnya? Masa mengganggu helm ya bisa amat. Kalian dasi kena. Cuman kan parah Pak, ini Pak, singana kemarin. Nah, dari cuplikan video yang saya ambil tadi, itu tuh kayak hambatan berbahasa yang terjadi pada etnik Jawa dan Sunda yang berada di daerah Cirebon ini menimbulkan suatu budaya yang baru, kayak tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan masing-masing, kayak interaksi bahasa yang mereka lakukan menggunakan bahasa Indonesia. Namun tak jarang ditemukan bahwa interaksi yang dilakukan menggunakan bahasa daerah masing-masing, namun sedikit berbeda dari bahasa Jawa atau Sunda pada umumnya. Bahasa yang digunakan di daerah Cirebon ini bukanlah bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang asli, yang pada umumnya sering kita dengar. Bahkan tak jarang bahasa yang digunakan pun memiliki makna sedikit berbeda dari bahasa aslinya. Meskipun demikian, hal inilah yang membuat etnik Jawa dan Sunda ini dapat hidup rukun dan dapat berkomunikasi dengan baik. Budaya yang timbul menjadi sebuah budaya baru yang dilestarikan dan diakui oleh Indonesia sebagai budaya khas daerah. Jadi, komunikasi antar budaya etnik Jawa dan Sunda di Cirebon menggunakan metode komunikasi berbahasa. Pada awalnya, budaya yang berbeda dapat menjadi hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Namun, hal itu bukanlah faktor utama akan menghilangkan interaksi dari kedua budaya yang berbeda.